Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Yang paling penting kayak gini contoh ya, bagaimana cara dia metode membangun hubungan. Ini yang saya suka dalam konteksnya dia. Misalkan kita datang ke satu buah perusahaan atau datang ke satu buah rumah. Yang dilakukan sama dia pertama kali adalah mata dia Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku lagi nih. Nah, kemarin-kemarin kan kita udah bahas beberapa buku ya. Kali ini kita mau bahas buku dari Zig Ziglar, yaitu judulnya The Art of Selling. Art of Selling, wah apa ini ya, seni menjual. Oke, ya sebelum kita ngulik lebih jauh dengan Coach Antonius Arif, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, kita mau bahas bukunya Zig Ziglar nih hari ini. The Art of Selling ya. Nah, seni menjual nih Coach. Betul. Oke, kalau seni menjual yang namanya seni itu kan sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Betul. Gitu ya. Betul. Gitu ya Coach ya. Nah, apa hubungannya gitu dengan selling nih Coach? Nah, ini menarik ya. Jadi, di konsep The Art of Selling itu sama kayak contoh The Art of Negosiasi. Jadi, artinya bahwa kalau negosiasi ada artnya, berarti ada seninya. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu, metode sama, dengan orang berbeda, hasil bisa berbeda. Jadi makanya kenapa disebut seni. Sama kayak orang semua bisa melukis, tapi setiap orang punya sentuhan sendiri yang berbeda. Jadi, oleh sebab itu, ketika orang kita belajar tentang teknik selling, itu pasti ada seninya yang dimiliki sama seseorang. Misalnya saya jualan pakai metode hypnoselling, saya pakai teknik NLP, itu seni. Ada seninya. Yang orang mencoba meniru, tapi hasilnya bisa beragam hasilnya. Tapi pada dasarnya, kan unik betul. Ya. Keunikan ciri khas tertentu, betul. Walaupun metodenya banyak yang bisa diterapkan, tapi tetap ya antara satu orang dengan orang lain pasti hasilnya tetap beda. Gitu, Bu. Ya. Jadi seperti itu ya Coach ya. Nah, kalau dari ini nih Coach, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari buku ini nih Coach? Apa sih objektifnya ya dari buku selling ini? Ini menarik nih. Zig Ziglar itu adalah seorang trainer dan seorang khusus trainer motivasi dan selling. Dan saya juga penggemar beliau. Bahkan saya pernah ngambil license untuk jadi trainernya beliau. Nah, waktu itu kenapa saya kagum sama dia? Karena dia adalah pakar selling dunia yang menggunakan metode bagaimana caranya kita bekerja dengan cara cerdas dan keras. Nah, di dalam buku ini makanya kenapa saya sampai rela-rela ngambil pelatihan di sini dan ngambil sebagai trainernya dia waktu itu, karena tertarik bagaimana cara metode berjualan dia. Metodenya klasik, tapi menarik. Jadi kalau mama metode yang sekarang terkenal kan Neuro Linguistic Programming ya, Bu. Yeah. Nah, konsep dia konsep klasik tapi menarik gitu loh. Nah, apa yang mau ditekankan di dalam buku ini gitu ya. Di dalam buku ini yang mau dijelaskan adalah bagaimana teknik penjualan yang efektif. Jadi dia akan jelaskan metode-metode penjualan yang efektif seperti apa metodenya. Yang kedua adalah pentingnya etika dalam berjualan. Karena nggak bisa tuh kayak misal kita jualan, ada kompetitor atau apa, kita ngejelek-jelekin produk, itu nggak bisa. Itu penting banget tuh buat Zig Ziglar tuh. Yang ketiga, bagaimana cara bangun hubungan yang efektif. Hubungan yang baik. Karena saya suka banget sih dengan Zig Ziglar, salah satunya karena kelebihan dia tuh sangat pinter banget Bu menjalin hubungannya. Bagaimana cara menjalin hubungan, kedekatan dan sebagainya. Dan banyak para sales yang tidak punya kemampuan itu. Nah, ini yang menarik buat saya. Dan yang keempat adalah dia memahami tentang psikologi pelanggan. Ya, itu bahkan baik cerita-cerita menarik tentang psikologi pelanggan. Dan kalau saya ingat ceritanya itu bisa ketawa banget gitu ya. Misalkan contoh yang paling sederhana deh. Misalkan ada suami istri di rumah, terus kebetulan kan dia senangnya jualannya door to door tuh Bu. Dia bisa datang ke sebuah rumah, kemudian dia mendemonstrasikan misalnya vacuum cleaner, didemonstrasikan ke istrinya, terus kemudian kita tanya ke istrinya, Bu, kira-kira banyak nggak kerjaan yang bisa ditangani dengan ini? Oh iya, banyak sekali tuh. Nah, saya yakin karena dia nengok ke suaminya, karena bapak pasti sayang sama istri bapak, pasti bapak mau meringankan tugas istri. Betul kan Bapak? Ini pilihannya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, itu makanya kenapa saya bilang seni.
Jadi cara jualan tuh seni gitu loh, ada seninya. Nah itu menarik banget tuh. Dan yang paling menarik lagi adalah teknik dia mengatasi keberatan dan sampai bisa closing. Memang para penjualan metodenya sama, tetapi ada penekanan tentang etika dan bagaimana menjalin hubungan, itu yang benar-benar digarap banget. Dan bagaimana caranya bisa ngebelokin kondisi seperti apa bisa dibelokin, dan itu kelebihannya dia sih. Nah, Coach, dari semua konsep yang ada di buku ini, menurut Coach sendiri, mana yang bisa mengubah cara pandang seorang sales nih, Coach, yang bisa menjadi insight ya buat para sahabat sales? Sebenarnya semua tekniknya bisa dibuat sebagai insight sih, Bu. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh ya, metode-metode dia, cara pendekatan dia kepada orang lain banyak yang bisa kita pelajari. Yang paling penting kayak gini contoh ya, bagaimana cara dia metode membangun hubungan. Ini yang saya suka dalam konteksnya dia. Misalkan kita datang ke satu buah perusahaan, atau datang ke satu buah rumah. Yang dilakukan sama dia pertama kali adalah mata dia keliling melihat ruangan. Nah tujuannya apa? Ketika dia ngelihat ke ruangan, dia mau tahu kira-kira dia bisa berbicara mengenai apa di dalam ruangan. Contoh, kalau dalam ruangan ada piala golf, maka dia akan berbicara tentang golf. Kalau dia di sana ada foto keluarga, dia akan berbicara mengenai foto keluarga tersebut dan nanya lokasinya ini di mana dan sebagainya. Jadi benar-benar dia tuh tipe orang yang sangat engage banget untuk jalin hubungan. Bagaimana dengan ke kantor? Kalau dia di kantor, dia ngelihat dulu sekitarnya ada apa. Misalnya ada papan pengumuman tertentu, mungkin dia bisa bahas tentang papan pengumuman tertentu. Atau ngebahas produk tertentu. Atau apapun yang di sekitarnya, itu yang menjadi topik pembahasan. Misal contoh, kalau Bu Ana masih ingat, dulu kita pernah meeting ke salah satu perusahaan asuransi BUMN. Kebetulan ketika kita mulai meeting, dan ternyata meeting kita itu dikasih makanan banyak banget. Masih ingat kan? Ada makanan banyak, ada minuman banyak. Nah, karena di ruangan itu nggak ada topik yang bisa saya bahas, Bu. Orang cuma ada kursi, cuma ada meja, tidak ada apa-apa. Yang ada cuma kue, donat, apalagi ya. Waktu itu kan sampai kopi dan sebagainya. Itu dulu yang saya bahas. Jadi para sales itu harus punya kepintaran mau ngebahas apa di dalam ruangan itu. Nah, setelah itulah dia bangunlah hubungan dan sebagainya. Gitu yang menarik, Bu. Nah, yang kedua, bagaimana memahami kebutuhan pelanggan. Nah, memahami kebutuhan pelanggan yang Zig Ziglar pakai adalah metode POGO. Ya, metodenya POGO, yaitu adalah people, organisasi, goal, objektif. Jadi gini, obstacle. Jadi misalkan pertama, jadi kalau kita deketin orang dulu, yang pertama kita jalin hubungan dulu, people. Kita deketin orangnya dulu. Setelah itu kita nanya tentang perusahaannya. Setelah nanya perusahaan, tanya goalnya. Kita meeting ini apa? Tujuannya apa? Digalilah kebutuhan di sana. Nah, setelah itu, obstacle adalah apa hambatan yang membuat dia tidak bisa mencapai goal. Misalnya contoh. Kita misalnya jualan software. Ketika jualan software, pertama duduk, maka yang pertama dilakukan apa, Bu? Dia ngeliat sekitar. Oh, ada apa? Misalnya, ada market apa gitu. Nah, kita bisa ngomong tentang market. Ya, misal, tanahnya besar sekali ya Pak yang kelihatan di market. Oh iya, kebetulan ini tempat kami, perusahaan properti misalnya, kami mau bangun ini, tempatnya besar-besar. Wow, gede sekali ya Pak ya. Nah, itu adalah people. Pertama itu dulu ya, tentang people-nya orang dulu, kemudian tentang perusahaannya organisasi. Nah, setelah itu kita baru ngomong, oh iya nih Coach, kami lagi butuh pelatihan untuk sales. Oh, pelatihan untuk sales ya. Kalau boleh saya tahu apa target? Iya nih, karena penjualannya begini. Oh gitu. Apa yang sudah dilakukan untuk atas itu? Oh, saya sudah melakukan ini, dan hasilnya kurang bagus. Oke. So, hambatannya apa? Oh, hambatannya kami tidak bisa nih bagaimana tembus batas. Nah, itu adalah POGO. Dapat ya konsepnya ya? Jadi jual apapun, tetap yang pertama kali adalah people dulu yang diomongin, baru organisasi, baru goal, baru obstacle. Nah, metode itulah yang digunakan oleh Zig Ziglar dalam metode penjualannya dia, gitu loh, Bu. Apa ada contoh nyatanya nih, Coach? Terus, Coach, kalau ada satu teknik dari beberapa teknik yang ada di buku ini, mana yang bisa langsung terapkan sama sales ya? Sebenarnya yang paling gampang, banyak Bu. Yang salah satu tadi ya, mengenai menjalin hubungan. Makanya kenapa saya bilang seni gitu loh ya. Jadi makanya tadi, begitu datang ke satu tempat, kita ngeliat ruangan sekitar, ada apa di sana, itu yang dibahas lebih dulu. Jadi urutannya ingat ya, people dulu. Habis itu tanya tentang kerjaannya dia, baru kita tanya apa goalnya, baru apa hambatannya. Itu satu yang pertama. Yang kedua, yang bisa diterapkan dalam buku ini, yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana teknik dia untuk mengatasi keberatan, Bu.
Nah, teknik mengatasi keberatan yang dia gunakan adalah dia menggunakan pendekatan yang namanya acknowledge, ask, dan kemudian advocate. Jadi acknowledge, saya beri contoh kayak gini, Bu. Misalnya ada orang bilang, wah harganya mahal ya, oh kayaknya saya belum perlu. Nah, kita acknowledge dulu. Oh iya, saya bisa mengerti kok keberatan Anda. Kalau boleh saya tahu, yang tadi Bapak mengatakan mahal, di bagian mananya yang kelihatannya belum sesuai memenuhi kebutuhan Bapak. Dia sebut problemnya, kemudian baru kita kasih saran atau yang disebut namanya advocate. Maka rumusnya A3, Bu. Acknowledge, ask, dan advocate. Nah, misalkan lagi contoh, oh kayaknya saya belum perlu deh teknologi ini. Oh, Bapak belum perlu teknologi. Oke, saya bisa mengerti sih Pak. Wajar kalau orang bisa mengatakan itu karena mungkin dia belum paham gunanya apa. Dan kalau saya boleh tahu Pak, Bapak selama ini pakai sistem apa? Nah, itu berarti yang kedua, ask. Nah, setelah sudah kasih tahu, dan apakah sampai ini, apakah goal Anda tercapai dengan dilakukan model itu? Oh, kami nggak tercapai. Nah, oleh sebab itu, kami merekomendasikan barulah yang namanya advocate. Jadi, rumus ini juga bisa dipakai. Jadi, kalau menurut saya, hal yang menarik dalam buku ini, salah satu tadi, Bu, bagaimana melihat dalam ruangan, pakai metode Pogo, dan bagaimana mengatasi keberatannya. Oh, kasih 3 ya, contohnya itu ya, Coach ya. Nah, kalau misalnya nih, Coach, ada satu challenge nih buat sahabat sales nih untuk menerapkan teknik yang ada dalam buku. Kira-kira apa yang mau Coach berikan challenge-nya? Gampang, satu challenge aja paling gampang deh. Sekarang setiap datang ke sebuah perusahaan, tolong fokus ke ruangan, mata keliling, melihat, dan kemudian langsung dipraktekkan people-nya dulu. Dan mungkin juga saya kasih satu contoh, mungkin Ibu Ana juga masih ingat, waktu itu kita pernah datang ke satu buah perusahaan properti yang kebetulan juga dia punya hotel. Ketika saya ngeliat ruangan, saya menemukan ada sendal hotel, yang dalam jumlah banyak, yang saya ngomongin tentang sendal hotel dulu. Jadi gitu ya, jadi apapun yang dalam ruangan, mata kita sapu dulu. Nah, itu yang kadang-kadang banyak sales yang tidak pernah mau melakukan cara yang simple, sederhana. Jadi lihat dulu ruangan sekitar, kan gampang ya Bu? Iya. Lihat ada apa, baru dibahas. Oke, itu dia ketemu dengan siapapun ya Coach ya? Yes. Dia tetap ajak ngobrol ya. Ngobrol. Bagaimana kalau ketemu di jalan, sama apa yang di sekitar dia yang bisa kita omongin. Dia bawa teng-tengan, dibahas teng-tengan. Ya. Oke. Kalau dia bawa tas besar, kita ngomong tentang tas besar. Kalau cewek kayaknya banyak ya, mulai dari tas. Banyak. Kalau cowok gampang juga dong Bu. Kalau cowok misalnya dia pakai baju rapi, berarti kantor dong. Oh iya. Kita bisa nanya, oh ini lagi makan siang ya Pak? Oh ini baru pulang dari kantor ya Pak? Kantornya di mana? Bisa nggak? Bisa. Nah, paham ya? Kalau bajunya dia kaos, berarti, dan ini hari kerja, kita bisa ngomong apa? Apalagi kalau rambutnya dia rapi. Ini business owner. Nah, ini bisa jadi business owner kan. Kita ngeliatnya kan gitu ya Bu ya, gampang ya. Nah, kita bisa ngomong. Jadi banyak hal yang bisa kita ajak ngomong. Jadi asal kita sensitif aja ketika ngelihat apa yang bisa kita ngomongin dari sekitarnya dia. Itu cara, makanya kenapa ini seni yang sangat sederhana yang bisa langsung diterapkan. Nah, sahabat sales, coba ya challenge-nya Coach Arif. Nanti yang sudah berhasil boleh loh ini ya Coach ya, diberikan di komen. Ya di komen dong, ya di komen di YouTube channel kita ini nih ya. Jadi buat teman-teman sahabat sales yang lain juga bisa tahu nih gitu ya pengalaman dari sahabat sales yang sudah menerapkan ini ya. Gitu ya Coach ya. Oke, sahabat sales, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, bedah buku kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar buku yang kita bahas hari ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, dengan saya Namilani dan saya Coach Antonius Arif. Banyak ide, omset melejit.